Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Arif Fahmi Abdillah dari kelas E kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum fikih. Pendahuluan. Fikih merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal masyarakat. Hal ini antara lain karena fikih terkait langsung dengan kehidupan masyarakat dari sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. Manusia selalu berhubungan dengan fikih, tentang siapa misalnya yang harus bertanggung jawab memberi nafkah terhadap dirinya, siapa yang menjadi ibu bapaknya, sampai dia dimakamkan terkait dengan fikih. Karena sifat dan fungsinya itu, maka fikih dikategorikan sebagai ilmu al-hal, yaitu ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan manusia dan termasuk ilmu yang wajib dipelajari. Karena dengan ilmu itu pula seseorang baru dapat melaksanakan kewajibannya mengabdi kepada Allah melalui ibadah sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Ilmu fikih merupakan karya intelektual tentang hukum yang berbasis teks-teks keagamaan, terutama Al-Quran dan hadis, atau biasa disebut as-sunnah. Rumusan pemikiran ini diperlukan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan manusia, baik dalam urusan pribadi maupun unsur kelompok atau bermasyarakat. Dalam mempelajari ilmu fikih, bukan sekedar teori yang berarti tentang ilmu yang jelas. Pembelajaran yang bersifat ilmiah harus mengandung unsur teori dan praktek. Belajar fikih untuk diamalkan bila berisi suruhan atau perintah harus dapat dilaksanakan, bila berisi larangan harus dapat ditinggalkan atau dijauhi. Sumber-sumber hukum fikih yang muttafaq atau otoritatif diantaranya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sedangkan sumber-sumber hukum fikih yang mukhtalaf atau non-otoritatif adalah masalah mursalah, al-urf, istihsan, istishab, qaul sahabi, dan syar'u man qablana. Dalam makalah kecil ini akan dibahas satu persatu pengertian serta contoh setiap sumber hukum fikih yang muttafaq maupun mukhtalaf. Sumber-sumber fikih dan pembagiannya. Para ulama membagi dalil atau sumber hukum fikih menjadi dua. Pertama, dalil atau sumber yang disepakati, muttafaq, dan dalil atau sumber yang tidak disepakati, mukhtalaf. Dalil yang disepakati atau muttafaq terdiri dari 4 macam, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma', dan qiyas. Mereka juga bersepakat pada urutan prioritas penggunaannya yang harus digunakan secara tertib, tidak boleh melompat. Konsekuensinya, apabila terjadi sesuatu peristiwa, maka harus dilihat hukumnya terlebih dahulu dalam Al-Quran. Jika tidak ditemukan, maka dilihat hukumnya dalam hadis atau as-sunnah. Jika tidak ditemukan, maka dilihat hukumnya dari ijma'. Jika tidak ditemukan juga, maka berijtihad untuk mendapatkan hukumnya dengan menggunakan qiyas. Hal ini didasari oleh ayat Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, dari kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Disuruh mentaati Allah dan Rasulullah, perintah untuk berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, diperintahkan untuk berlaku taat kepada ulil amri atau pemimpin dari kalangan kaum muslim, diperintahkan untuk mengikuti perkataan apa yang telah disepakati oleh para mujtahid tentang hukum-hukum, serta perintah untuk mengikuti qiyas jika tidak terdapat dalam sumber hukum Quran dan sunnah maupun ijma'.
Ayat ini menunjukkan supaya mengikuti tatanan keempat hal itu. Adapun dalil atau sumber hukum yang tidak disepakati atau mukhtalaf, menurut Abdul Wahab Khalaf terdapat 6 macam, yaitu maslahah mursalah, urf, istihsan, istishab, qaul sahabi, syar'uman qoblana. Disebut mukhtalaf karena tidak semua mujtahid menjadikan sumber-sumber ini sebagai rujukan dalam berijtihad. Sebagian mujtahid menggunakannya, namun sebagian yang lain tidak menggunakannya. Selain disebut sumber yang mukhtalaf, sumber-sumber ini juga sering disebut sumber-sumber sekunder atau sumber tambahan karena posisinya jauh di bawah sumber yang 4 dan utama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian sumber hukum fikih yang muttafaq. Pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah lafal berbahasa Arab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang sampai kepada kita secara mutawatir dan yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran merupakan wahyu yang tampak, yaitu pesan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan kata-kata yang sepenuhnya dari Allah. Secara etimologi, Al-Quran memiliki makna qara'a yaqra'u. Quran meskipun masdar, ia memiliki makna yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan lafaz berbahasa Arab untuk melemahkan selainnya Al-Quran yang ditulis di dalam mushaf, disebarkan secara mutawatir, dinilai ibadah dengan membacanya, dan dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran tidak diturunkan secara langsung dalam wujud 30 juz seperti sekarang. Biasa kita lihat dalam bentuk sebuah kitab atau buku. Ia diturunkan secara berangsur-angsur selama masa kenabian Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Pertama, tasbit al-fuad, memantapkan hati berupa ketenangan dan kepuasan dalam menerima dan menjalankan isi Al-Quran, baik bagi Nabi maupun umatnya. Kedua, tartil, yaitu membaca dengan baik secara keseluruhan sehingga keasliannya dapat terjamin. Oleh hal itu, diturunkan Al-Quran secara sedikit demi sedikit dan bertahap. Seandainya Al-Quran diturunkan sekaligus, niscaya umat Islam sulit untuk menghafalnya. Dengan melihat Al-Quran, kita bisa mengetahui apa yang semestinya kita lakukan. Kita tahu mana yang baik dan buruk, mana yang halal dan haram, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang dilarang. Itulah fungsi Al-Quran sebagai pembeda, atau biasa disebut Al-Furqan. Dilihat dari kejelasan maknanya, ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat artinya ayat yang jelas maknanya, kita tidak ragu lagi ketika memahaminya, dan juga terhindar dari kemunculan beberapa pendapat dalam memaknainya, contohnya perintah sholat dan puasa. B. Ayat mutasyabihat artinya ayat yang tidak pasti arti dan maknanya, sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Ayat mutasyabihat sifatnya zaniyah ad-dalalah, atau dalil yang hukumnya bersifat dugaan atau tidak pasti. Misalnya kata kuruk yang dapat berarti suci, dapat berarti pula haid. Al-Quran sebagai pedoman dalam menetapkan hukum, aturan-aturan yang tercantum dalam Al-Quran selalu sesuai dengan perkembangan jasmani maupun rohani. Penetapan hukum Al-Quran berpedoman pada 3 hal, yaitu pertama, tidak memberatkan atau menyulitkan sebagaimana firman Allah SWT, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Kedua, mengurangi beban. 3, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Kedua, as-sunnah. Al-Quran adalah wahyu yang tampak, sedangkan sunnah adalah wahyu internal atau wahyu batin. Wahyu internal disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun pengakuan Nabi terhadap sesuatu peristiwa, dapat dikatakan sunnah. Macam-macam sunnah. Yang pertama, sunnah qauliyah.
Kata qaul artinya perkataan, sedangkan qauliyah yang berkaitan dengan perkataan. Sunnah qauliyah merupakan seluruh perkataan Nabi Muhammad SAW. Perkataan Nabi tersebut didengar oleh sahabat dan diteruskan kepada tabi'in. Kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah semua perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dilihat dan diperhatikan oleh para sahabat. Yang ketiga yakni sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sikap Nabi Muhammad SAW terhadap suatu kejadian, perbuatan atau perkataan sahabat yang dilihatnya. A. Fungsi dan kedudukan sunnah. Kaum muslimin sepakat bahwa kedudukan sunnah dalam penetapan suatu hukum adalah sebagai dasar yang kedua setelah Al-Quran. Yang demikian itu telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah wafat. Mereka bersepakat bahwa sunnah wajib diikuti. Mereka tidak membedakan antara ketentuan yang terkandung dalam Al-Quran dan ketentuan yang disampaikan dalam sunnah. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW, seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 32 yang bunyinya Qul ati'ullaha war rasul fa tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah atas petunjuk ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada kalanya berasal dari ijtihad. Yang ketiga, ijma'. Secara etimologi, kata ijma' merupakan masdar dari kata ajma'a, yang artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ia juga berarti kesepakatan bulat. Ijma' yang dilakukan para ulama setidaknya memiliki dua alasan. Pertama, setelah Rasulullah SAW wafat, persoalan hukum Islam yang baru muncul tidak bisa ditemukan jawabannya secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedua, persoalan terus berkembang dan menuntut adanya ketentuan hukum, sedangkan Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan hukum terkadang masih bersifat global. Ijma' memiliki dua macam, yaitu yang pertama ijma' sarih. Ijma' sarih yaitu ijma' yang menampilkan pendapat setiap ulama secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Ijma' sarih ini menempati peringkat paling tinggi. Hukum yang ditetapkannya bersifat qat'i, sehingga umat wajib mengikutinya. Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk menjadikan ijma' sarih ini sebagai hujjah syariah dalam penetapan hukum Islam. Yang kedua, ijma' sukuti. Ijma' sukuti adalah ijma' yang sebagian mujtahid mengatakan pendapatnya mengenai hukum suatu peristiwa melalui perkataan dan perbuatan, sedangkan mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan apakah ia menerima atau menolak. Ijma' sukuti ini bersifat bebas dan tidak mengikat. Kemudian contoh ijma'. Setelah mengetahui dan memahami ijma' dari penjelasan di atas, perlu diketahui lebih lanjut contoh ijma' para sahabat maupun para ulama. Contoh ijma' beberapa diantaranya adalah: yang pertama, diadakannya azan 2 kali di sholat Jumat dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. 2. Diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. 4. Menjadi sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Keempat, qiyas. Qiyas secara bahasa memiliki arti sebagai tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Sedangkan secara istilah, qiyas diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Terdapat banyak pendapat para ulama tentang pengertian qiyas. Abdul Wahab Al-Khalaf
dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul Fiqh menjelaskan bahwa qiyas merupakan mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan kasus lain yang ada nas hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam ilah atau suatu sifat yang terdapat pada pokok, dan sifat ini menurun pada cabangnya atau hukumnya. Muhammad Abdul Ghani Al-Baiqani menjelaskan qiyas merupakan hubungan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena keduanya terdapat pertautan atau hubungan dan hukumnya adalah ilah. Imam Syafi'i diketahui menjadi sebagai mujtahid pertama yang mengemukakan dan menerapkan qiyas. Imam Syafi'i menjelaskan mengenai sejumlah patokan kaidah dan asas-asasnya. Hanya saja mujtahid sebelumnya juga diketahui pernah menggunakan qiyas, namun belum membuat rumusan patokan dan asas, sehingga masih banyak proses penerapan qiyas yang cenderung keliru karena memang belum ada patokan yang jelas. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i kemudian hadir memberi solusi dengan merumuskan sejumlah patokan dan asas supaya penerapan jelas dan menghindari terjadinya kesalahan. Meskipun metode dalam penerapan qiyas oleh Imam Syafi'i kemudian mendetail dengan segala asas, namun tetap dibuat praktis. Hal tersebut kemudian masih digunakan sampai sekarang dan membantu penerapan qiyas dalam keseharian umat Islam. Menurut para ulama atau fuqaha, qiyas itu merupakan 4 unsur utama. 4 unsur ini sering juga disebut dengan rukun. Jadi dengan adanya rukun ini, seseorang tidak bisa semena-mena menggunakan sumber hukum qiyas. Rukun qiyas tersebut adalah: pertama, al-aslu. Para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai hukum yang sudah jelas dengan didasarkan pada nas yang jelas. Dalam contohnya yaitu air perasan buah kurma dan anggur termasuk contoh al-aslu, sebab pada waktu turunnya ayat haramnya khamr, keduanya adalah khamr yang dikenal di masa itu. 2. Al-far'u. Makna al-far'u adalah cabang, sebagai lawan kata dari al-aslu di atas. Yang dimaksud dengan al-far'u adalah suatu masalah yang tidak ditemukan nas hukumnya dalam Al-Quran atau As-Sunnah secara eksplisit. Dalam contoh kasus khamr di atas, yang menjadi al-far'u adalah an-nabid, yaitu perasan dari selain kurma dan anggur yang diproses menjadi khamr dengan pengaruh memabukkan. Kemudian yang ketiga, al-hukmu. Al-hukmu adalah hukum yang dipergunakan qiyas untuk dapat memperluas hukum dari asal ke far'u, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada far'u seandainya terdapat persamaan ilahnya. Yang keempat, al-ilah. Ilah adalah alasan yang serupa antara asal dan far'u, yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal. Dengan adanya sifat itulah maka asal mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat cabang yang disamakan dengan hukum asal. Dalam contoh di atas, ilah adalah benang merah yang menjadi penghubung antara hukum air perasan buah anggur dan buah kurma dengan air perasan dari semua buah-buahan lainnya, di mana keduanya sama-sama memabukkan. Dan sumber hukum fikih yang mukhtalaf. Yang pertama, masalah mursalah. Masalah mursalah menurut etimologi terdiri dari 2 kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu solaha, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yaitu arsala, yang berarti diutus, dikirim atau dipakai. Perpaduan 2 kata ini menjadi maslahah mursalah, yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam atau suatu perbuatan yang mengandung nilai baik dan menolak kemudorotan. Contoh maslahah mursalah adalah Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya membuat sebuah instansi untuk menangani gaji para pasukan kaum muslimin. Kemudian muncul instansi lainnya untuk menangani masalah-masalah lainnya. Contoh paling dekat dengan kita adalah mendirikan sekolah, madrasah untuk thalabul ilmi. Tegasnya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan agama, walau tidak ada di zaman Nabi, boleh kita lakukan demi kemaslahatan umat yang merupakan tujuan disyariatkannya agama.
Masalah mursalah mempunyai macam-macamnya, dibagi dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menempatkan hukum. Masalah mursalah dibagi menjadi 3 macam, yaitu A. Maslahah doruriyah. Masalah doruriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. B. Maslahah hajiyah. Masalah hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat doruri. Kemudian C. Masalah tahsiniyah. Masalah tahsiniyah adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat doruri, juga tidak sampai pada tingkat haji. Al-urf. Al-urf artinya adat atau kebiasaan. Secara bahasa, al-urf berasal dari kata arafa. Dari kata ini muncul kata ma'rifah, berarti yang dikenal. Ta'rif berarti definisi. Kata ma'ruf berarti lebih khusus, yaitu yang dikenal sebagai kebaikan. Dan kata urf yang berarti kebiasaan yang baik. Macam pembagian urf ada 2, diantaranya yang pertama urf shahihah. Urf shahihah yaitu sesuatu kebiasaan yang bisa dijadikan landasan hukum. Urf shahihah terbagi menjadi 2, yaitu pertama urf shahih am. Urf shahih am adalah suatu kebiasaan yang telah disepakati oleh setiap manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada. Yang kedua urf shahih khos. Urf shahih khos adalah suatu kebiasaan yang hanya diakui oleh satu negara, satu provinsi atau sekelompok masyarakat. Kemudian B. Urf fasidah. Urf fasidah yaitu kebiasaan yang tidak bisa dijadikan landasan hukum karena berdatangan dengan nas-nas qot'i. Yang ketiga istihsan. Secara bahasa istihsan berasal dari kata hasan yang berarti adalah baik, kemudian ditambah 3 huruf yaitu alif, sin, dan ta berwazan istaf'ala sehingga menjadi masdar yaitu istihsan yang berarti menganggap dan meyakini sesuatu dengan baik secara fisik atau nilai. Jadi dari segi bahasa istihsan bermakna memandang baik sesuatu atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Memiliki 2 macam, yaitu istihsan kiasi dan istihsan istinai. Pertama, istihsan kiasi. Pada prinsip awalnya seorang mujtahid harus mendahulukan kias jali dibanding dengan kias khofi. Namun bila mana seorang mujtahid memandang bahwa meninggalkan kias jali lebih besar kemaslahatannya dibanding menggunakannya, maka kias jali tersebut boleh ditinggalkan dan beralih ke istihsan. Kedua, istihsan istinai adalah memilih yang patut, baik, dan tergolong kecualian. Istihsan istinai ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, istihsan bin nas, yaitu istihsan oleh karena hukum pengecualian yang didasarkan pada nas dan meninggalkan kaidah yang bersifat umum. Kedua, istihsan berlandaskan ijma. Contoh, pesanan untuk membuat lemari. Menurut kaidah umum, praktik seperti ini dilarang sebab pada saat akad jual beli barang tidak ada. Kemudian istihsan berlandaskan urf, adat kebiasaan. Contohnya, menurut ketentuan umum, wakaf hanya diperbolehkan pada harta benda yang kekal dan tidak bergerak seperti tanah. Keempat, istishab. Istishab secara bahasa adalah menyertakan, membawa serta dan tidak melepaskan sesuatu. Istishab adalah menetapkan hukum yang ada pada waktu yang lalu dan menetapkan pula berlakunya sampai ada dalil yang mengubahnya. Dengan kata lain, istishab adalah menjadikan hukum satu peristiwa yang telah ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya, kecuali ada sumber hukum yang mengubah ketentuan hukum itu. Istishab terbagi menjadi 4 macam, antara lain istishab ibadah asliyah, yang pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah mubah atau boleh selama tidak ada bukti yang melanggarnya. Yang kedua, istishab baro'ah asliyah, yang pada dasarnya setiap orang terbebas dari tuntutan atau kesalahan selama tidak ada bukti yang mengubah statusnya. Yang ketiga, istishab hukum. Pada dasarnya hukum segala sesuatu tetap berlaku selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Yang keempat, istishab wasfi. Pada dasarnya sifat dari segala sesuatu masih berlaku sebelum ada bukti yang mengubahnya. Yang kelima, qaulus sahabi. Maksud dari qaul sahabi adalah berpendapat sahabat Rasulullah tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat adalah setiap orang Islam
yang hidup dan bergaul bersama Nabi Muhammad SAW dalam waktu serta menimba ilmu dari Rasulullah. Qaul Sahabi ialah sesuatu pendapat yang dikemukakan oleh seseorang sahabat tentang suatu hukum syara' sudah wafatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup, semua masalah atau peristiwa yang pemecahan hukumnya tidak terdapat dalam nas Al-Quran selalu diserahkan secara langsung pada beliau. Namun sesudah beliau wafat, tugas tersebut dilakukan oleh sejumlah sahabat yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam, lama menyertai Rasulullah dan memahami isi kandungan Al-Quran dengan baik. Artinya tugas tersebut dilaksanakan oleh para sahabat yang mempunyai keahlian berijtihad. Qaul Sahabi sebagai sumber hukum yaitu antara lain a. Qaul sahabat yang berdasarkan kepada sabda dan perbuatan serta ketetapan Rasul wajib ditaati, sebab hakikatnya ia merupakan sunnah Rasul. B. Qaul sahabat yang berdasarkan hasil ijtihad tetapi telah mereka sepakati, ijma' sahabi, dapat dijadikan hujah dan wajib ditaati, sebab mereka di samping dekat dengan Rasul, mereka mengetahui rahasia tasyri' dan mengetahui perbedaan pendapat mengenai peristiwa yang sering terjadi. C. Qaul sahabat yang tidak mereka sepakati tidak dijadikan hujah dan tidak wajib diikuti. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan tidak melihat seorang pun ada yang menjadikan perkataan sahabat untuk dijadikan hujah, sebab perkataan sahabat tersebut didasari kepada ra'yu, dan di antara sahabat sendiri juga berbeda pendapat dan mereka tidak luput dari kesalahan. Yang terakhir, syar'uman qoblana. Definisi syar'uman qoblana adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah kepada umat-umat sebelum kita, syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi dan para rasul untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat pada waktu itu. Syar'uman qoblana merupakan syariat para nabi terdahulu sebelum adanya syariat Islam. Telah diketahui bahwa syar'uman qoblana adalah salah satu dari sekian banyak metode istinbat atau penggalian hukum Islam. Walaupun tampak adanya warna-warna yang mengindikasikan syar'uman qoblana hanya sebagai penguat teks-teks keagamaan dan bukan dijadikan sebagai petunjuk untuk menggali hukum, namun seringkali ia tetap dijadikan sebagai metode. Berkaitan dengan hal tersebut, para ahli usul fiqh menggunakan syar'uman qoblana untuk membedakan antara syariat atau hukum sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi seorang rasul dan hukum di saat ia diutus sebagai rasul. Namun demikian, tampaknya para ahli usul fiqh memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang syar'uman qoblana. Perbedaan tersebut tampak ketika mereka membahas keterikatan Nabi Muhammad setelah menjadi nabi dan pengikutnya terhadap syariat-syariat sebelumnya. Terlepas dari perbedaan ini, yang jelas ada suatu kesepakatan para ahli usul fiqh bahwa tidak semua syariat sebelum Islam diganti oleh Islam. Bahkan di antara syariat-syariat tersebut ada yang masih diakui dan mengikat umat Islam secara keseluruhan. Kesimpulan, fikih menempati posisi yang amat penting dalam pemikiran Islam, sebab fikih merupakan hasil murni para intelektual muslim. Ia bukan hasil adopsi apalagi jebakan dari hukum Romawi seperti yang dikatakan sebagai orientalis, tapi sepenuhnya bahwa ia berakar pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena sangat penting dan menonjolnya kedudukan fikih dalam Islam. Dalam fikih sangatlah dibutuhkan sumber rujukan yang masyhur dikenal dengan Mashhadirul Ahkam atau sumber-sumber hukum. Ini ada yang disepakati, ada yang tidak. Jelasnya ada mashadir asliyah, sumber pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, dan ada mashadir tabi'iyah, sumber yang dipautkan kepada sumber-sumber pokok yang disepakati oleh ulama fuqaha yaitu ijma' dan qiyas. Ada pula yang diikhtilafi oleh tokoh-tokoh ahli ijtihad sendiri yaitu masalah mursalah, urf, istihsan, istisab, dan qaul sahabi. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai mashadirul ahkam yang mukhtalaf fiha, namun sebagian besar ulama dan golongan masih menggunakan dan meyakini mashadirul ahkam tersebut sehingga dirasa sangatlah perlu bagi kita untuk mempelajarinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.